Nah, dan anehnya lagi bang, Bogel merhatiin di sana. Posisi masjid pintu terkunci. Terkunci. Maka dari itu kami berdua itu sholat di teras bang, karena nggak berani, nggak ada orang sama sekali. Tapi di anak tangga itu banyak sendal berserakan dan tersusun rapi bang. Iya, padahal dikunci. Gue pikir itu udah nyampe situ aja gitu. Gak lama lagi gue bakal keluar gitu dari jalur kayak gini, atau setidaknya menemukan pemukiman. Ternyata enggak, pikiran gue salah. Gue jalan lanjut kisaran 10 menit. Tiba-tiba di jalan itu yang gue lewatin bang, ada kayak kaki kanan kiri yang kebentuk kayak terowongan bang. Itu gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Capslock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber warga dari Kabupaten Tangerang. Nah, orang di samping gua ini dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu tersesat di jalur Alas Roban. Nah, kemarin kan sempet nih gue cerita sedikit tentang pengalaman Mas Wahid waktu dia Di jalur Alas Roban. itu jalur yang serem banget ya. Dan kali ini langsung gue datengin nih narasumbernya. Dan ternyata ada warga yang dari Tangerang, ini dia ngalamin juga nih. Sampai dia tersesat dan ketemu, pokoknya serem banget ya. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo bang. Halo, siapa namanya Badru. bang? Bogel bang. Bang Bogel nih. Nama asli Denny Kibembi. Denny Kibembi, tapi nama lapangannya Bogel. Bogel. Oke, thank you nih Bang Denny Bogel udah mau datang kemari nih. Thank you banyak juga nih. Nah, dan tadi Bang Bogel nih bawa oleh-oleh nih dari rumah nih. Iya, betul. Ini apa ini Bang Bogel nih? Ini salah satu keduanya ya. Iya. Kedua menu dari Angkringan Marisokin bang. Angkringan Marisokin. Ada di Raja. Di Rajek, Kabupaten Tangerang ya? Betul. Tadi gue udah cobain ini sob, bener-bener enak ya, seger banget. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Tangerang Kabupaten, Rajek dan sekitarnya Iya, ya, betul. bisa mampir ya. Bisa mampir dan juga bisa follow langsung aja. Instagramnya, Iya. oke. Nanti linknya gue taruh di deskripsi sini. Aman. Dan itu tokonya buka jam berapa angkringan lu bang? Buka dari sore sampai jam 12 malam. Oke, sore yang langsung, cocok nih buat teman-teman nongki. Iya, ya, gak? diskusi. Gokil. Nah, gimana nih Bang Bogel? Waktu lu tersesat itu sempat tersesat juga Bang di Alas Roban? Sempet tersesat waktu itu, gua gila sih bang. Beberapa makhluk dan hal kejadian janggal gua alamin dan gua sendiri merasa aneh ketika di sana. Aduh, sampai lu aneh sendiri ya? Aneh sendiri bang, karena gua pertama kali di sana. Tahan dulu Bang Bogel, tahan. Oke sob, sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh ya, amanah dari teman-teman, bakalan kita terus berjalan nih. Selama YouTube masih ada ini, donasi terus berjalan. Dan juga nih, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung dan apapun itu, dan mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badrucapslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo Bang Bogel, salaman lagi ya. Halo Bang Badru, siap. Nah, gue pengen minum dulu nih Bang, biar segar. Silakan, ya, Abang. biar enak dengerin lu cerita. Wih, rasa susunya mantep banget ini. Kopi susunya mantep segar Bang. Gimana nih Bang? Gimana Bang? Jadi awal cerita ini gua mulai waktu gua dari Tangerang menuju Subang bang. Awal dari Tangerang ke Subang 6 orang. Dari 6 orang itu 5 orang dari orang Tangerang, 1 orang Purwakarta yang ngajak gua ke Subang. Gua awalnya itu berangkat hari Jumat tanggal berapa gitu tahun 2018. Gua arah Subang itu tujuan gua Curug Cijalu kalau nggak salah. Ada dari daerah Subang tuh Curug Cijalu. Gua mau ngecamp di sana karena tujuan gua bukan Cijalunya,
tapi Bukit Pamoyanan. Oke. Daerah Subang. Daerah Subang juga. Nah, semalam gue ngecamp tuh di Subang itu di Curug Cijalu. Keesokan harinya kita bergegas ke arah Bukit Pamoyanan. Oke. Cuman gue mengurungkan niat ikut ke Bukit Pamoyanan karena salah satu temen gue yang satu motor sama gue nih, dia deadline waktu untuk pengen pulang ke Magelang karena keluarga di Magelang itu sedang rindu-rindunya kepada mereka, kepada dia. Oh. Karena 15 tahun bang, dia ini nggak pulang ke Magelang. Oh, dia tinggal di Tangerang. Iya, dia lahir di Magelang itu, lahir di Magelang, umur 3 tahun dia tinggal di Tangerang. Nah makanya kemarin itu 2018 pas umuran berapa dia gue nggak tahu, dia ngajak pulang ke Magelang. Akhirnya gue misah sama rombongan gue ini di daerah Sumedang. Itu udah sore bang masuknya. Gue masuk Pantura, keluar Cirebon, itu masuk Pantura itu udah jam 6 kurang lebih ya, jam 6, jam setengah 7-an. Area Cirebon terus bablas sampai Pekalongan, gue ngeres di Pekalongan. Akhirnya gue ngopi di sana, itu menunjukkan jam setengah 9, jam 9-an bang. Malam itu? Malam. Gue masuk Kabupaten Batang nih bang, karena gue ngeliat pelanggan. Iya. Jujur di daerah sini, daerah Pantura arah Magelang itu gue nggak tahu sama sekali karena pertama kalinya gue kesana. Dan itu adalah pengalaman pertama kali gue jalan jauh naik motor berdua dan satu motor itu. Oke. Sebelum gue lanjut perjalanan, gue udah ngecek nih bang, bahwa power bank yang gue bawa itu dalam keadaan masih full. Masih full. Dan juga handphone yang gue pakai untuk Google Map itu masih dalam keadaan di kisaran 70-80% masing-masing. Iya. Gue bawa 3 handphone, bawa 2 power bank. Dan anehnya adalah ketika gue memasuki jalur yang dimana menurut gue ini jalur yang nggak pernah gue temuin. Mungkin kalau kita bisa analogikan, kalau kita jalur puncak belum seberapa. Iya. Kalau kita orang Tangerang nih ke puncak, karena udah terbiasa mungkin ya. Tapi ini gue menemukan jalur, melewati jalur di mana kanan kiri itu hutan belantara. Nggak lama ketemu jurang, hutan belantara lagi. Selama jalur itu bener-bener gue nggak menemukan satupun pemukiman. Orang yang lewat aja bang, gue nggak lihat sama sekali gitu. Nggak ngeliat bang di jalan itu? Tapi logika gue mungkin ini jalan alternatif yang jarang dilalui orang. Seperti itu. Akhirnya gue tetap jalan, kisaran 1 jam gue jalan. Ini masih belum menemukan pemukiman bang. Oh, masih hutan-hutan semua. Nah, sedangkan gue sadar bahwa Google Map yang gue pakai itu handphonenya mati, lowbat tiba-tiba. Powerbank yang gue bawa, gue colok coba powerbank itu tetap mati bang. Ternyata 3 handphone gue sama 2 powerbank yang gue bawa itu lowbat semuanya. Awalnya kan penuh bang tadi, tiba-tiba lowbat. Itu di Pekalongan pas gue ngeres. Iya. Itu kami itu udah ngecek. Karena kita perjalanan masih jauh, kita ngecek di Google Map itu masih jauh. Tiba-tiba akhirnya kita cek ulang, udah 1 jam perjalanan memasuki hutan belantara itu handphone 3-3-nya sama powerbank 2 lowbat semua. Ketika gue pas lihat handphone lowbat sama powerbank lowbat, gue memberanikan diri dengan sebodoh amat itu gitu, seberani itu bahwa gue berjalan tanpa Google Map karena posisinya itu cuma 1 jalur aja bang. Iya. 1 jalur kanan kiri cuma hutan dan gue nggak menghiraukan gitu, artinya ya gue tetap jalan aja pada jalur yang ada gitu. Dan posisi malam ya bang. Posisi malam itu kisaran kalau gue bisa tebak, gue masuk jalur tersebut di jam 10 bang. Jam 10-an. Jam 10 malam. Setelah perjalanan yang gue lalui tanpa Google Map, dalam posisi itu gue ngomong nih bang dalam hati, gue bilang gue belum sholat isya, ini udah jam 10 malam, keadaan powerbank mati, HP lowbat, gue nggak ada petunjuk sama sekali untuk lanjut jalan. Gue bilang di dalam hati gue, kalau ada masjid gue mau mampir, gue mau sholat isya. 5 menit dari gue ngomong dalam hati, itu tiba-tiba ada masjid bang. Di tengah hutan itu? Di tengah hutan. Sedangkan dari sebelumnya itu gue nggak pernah menemukan pemukiman sama sekali. Iya. Kita main logika.
Kalau pada saat itu gue masih berpikiran, oh ya udah, gue nggak berpikir apa-apa, gue tetap mampir ke masjid itu untuk melakukan apa yang gue pengen, yaitu sholat, ngecas powerbank untuk melanjutkan perjalanan. Kita main logika deh bang, kok bisa ada satu masjid yang di sekelilingnya tidak ada sama sekali pemukiman? Iya, tengah-tengah hutan ya. Iya bang, itu yang Bogel aneh gitu. Untuk berpikir sekarang ya, kalau mungkin pada saat itu Bogel nggak berpikir apa-apa. Oke lah, kita mampirlah ke masjid itu karena posisi jalan hutan itu agak gitu bang. Iya, muter-muter gitu agak ya. nanjak juga. Akhirnya Bogel mampir, jadi posisi jalannya gini, ini masjid agak kiri kanan. Nah, masjid itu bangunannya ada 5 anak tangga, 5 atau 6 anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru teras. Sebelah kiri masjid itu ada tempat wudhu sama toiletnya. Nah, oke lah, kita datang, kita buka sarung tangan, kita buka helm, kita rehat sejenak, baru langsung ngambil wudhu untuk sholat. Udah sholat dengan keadaan powerbank sama handphone lagi dicas. Nah, dan anehnya lagi bang, Bogel merhatiin di sana, posisi masjid pintu terkunci. Maka dari itu kami berdua itu sholat di teras bang, karena nggak berani, nggak ada orang sama sekali. Tapi di anak tangga itu banyak sendal berserakan dan tersusun rapi bang. Iya, padahal dikunci ya. Nah, setelah ngelihat sendal yang berserakan di sana, di sebelah kanan masjid itu ada sebuah bangunan yang lusuh. Mungkin kalau kita bisa menggambarkan, pagernya mirip pagar rumah Betawi yang dulu, dalam keadaan lusuh, kayak mungkin di daerah Jawa tuh itu namanya pendopo bang. Bogel nggak terlalu teralihkan ke sana karena mungkin ini adalah rumah atau tempat tinggalnya marbot yang ada di masjid ini gitu. Akhirnya udahlah, usai sholat, powerbank lagi dicas sama handphone, kita duduk di anak tangga nomor 6 atau nomor 5 kalau nggak salah itu, di teras masjid. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 baru jalan motor kita bang. Motor kita di sana terparkir. Kita duduk paling atas. Duduk, bakar rokok abis sholat, hati tenang bang. Iya. Karena kita nggak berpikir aneh-aneh di sana, karena udah sholat, udah tenang. Kita bakar rokok. Teman saya di sini, teman gua, kita bakar rokok berdua. Baru 3 sampai 4 kali isepan itu rokok, tiba-tiba ada kakek-kakek itu di tangga nomor 1. Halo sob, jadi maaf ya, kita pindah studio. Jadi tadi pas kita ngetek di studio kita, nah itu tiba-tiba masuklah sholat isya. Nah, di sholat isya, jadi studio kita itu di sebelah itu ada masjid. Nah, pas di situ ada pengajian bapak-bapak. Jadi pengajian itu sampai jam setengah 10 malam. Jadi kita lanjutinnya cerita ini di studionya Besok Pagi Channel. Oke, kita lanjutan nih ke ceritanya yang tadi. Nah, gimana nih bang, Bogel, lanjutannya bang, cerita yang tadi bang. Oh iya. Nah, pas gue udah usai melaksanakan apa yang gue pengenin waktu sebelum ketemu masjid itu bang, gue udah sholat, udah cas handphone gue, udah ngecas powerbank juga untuk mempersiapkan lanjut perjalanan tuh bang. Nah, sambilan gue ngecas powerbank sama handphone, gue duduklah di teras masjid itu. Jadi kan si teras masjid itu kan paling atas. Ada 5 atau 6 anak tangga tuh bang. Iya. Gue di anak tangga nomor paling atas. Gue baru aja menyalakan rokok sama temen gue. Baru 2 kali atau 3 kali isepan itu rokok, tiba-tiba ada kakek-kakek di bawah gua bang. Di tangga yang Di tangga. Yang paling aneh bagi gua, dengan situasi yang dingin kayak gitu tengah malam, kakek-kakek dalam keadaan telanjang, cuman pakai sarung. Nggak pakai baju. Iya, kita secara normal deh berpikir, kalau cuaca di gunung khususnya, contohnya bang, kalau kita pakai sarungan doang gimana dinginnya gitu. Nah, apa yang dilakukan si kakek-kakek itu? Dia cuman ngambil sendal 1 pasang. Sendal 1 pasang. Iya, sendal 1 pasang, lalu dia pergi gitu aja bang.
secara normatif gue pengen nyapa karena gue merasa paling muda di sana kan. Masa ya amat sih tidak ada pemukiman di sana, cuman ada gue 2 orang doang. Ada kakek-kakek itu gue nggak ada interaksi sama sekali. Artinya kalau secara beliau adalah pribumi, nanya ke gue lah, atau dari mana mas, lagi istirahat atau apa mas, seperti itu ya. Iya. Cuman ini nggak ada obrolan, nggak ada jawaban atau nggak ada kalimat tanya sama sekalipun bang. Bener-bener diem cuma. Diem, cuman ngambil sendal lalu dia pergi. Gua lah turun inisiatif karena apa, gue selaku yang muda gue pengen nyapa sekalian mau nanya. Maksud gue pengen nanya nih ke Magelang ini berapa jam lagi perkiraan. Iya. Untuk memastikan kan. Cuman dia nggak ada jawaban sama sekali bang. Nah akhirnya gue balik lagi ke tempat duduk awal. Tiba-tiba temen gue seketika langsung turun pas gue baru duduk. Dia nyamperin si kakek-kakek itu bang. Iya. Dan tiba-tiba dia balik lagi ke gue dengan keadaan muka yang pucat tuh. Si kakek itu ya. Si temen guanya. Oh, temen lu ya. Dengan dalam keadaan muka kayak takut gitu, pucat. Dan dia cuman bilang dan ngasih kode secara gimmick, secara mimik muka. Ayo. Jadi seolah-olah kita ini udah langsung disuruh pergi gitu dari tempat itu bang. Jadi akhirnya nggak pakai lama gue langsung siap-siap prepare untuk lanjut perjalanan. Baru gue memakai sarung tangan, gue naik motor, udah nyala motor, mau tinggal gas doang. Tapi dalam hati gue bilang, semoga aja ada mobil atau motor yang lewat. Untuk apa? Untuk gue jadikan patokan. Karena lampu motor gue itu nggak tembus karena kabut. Karena kabut. Iya, jadi gue khawatir ada kejadian menimpa ke gue yang enggak gitu. Baru ngomong dalam hati, tiba-tiba ada mobil Xenia nih bang. Iya. Ada mobil, akhirnya gue ikutin. Kenapa gue berharap ada mobil untuk jadi patokan? Karena pertama, dari tadi jalan yang gue laluin ini, itu jalan bener-bener hutan belantara bang. Dan nggak ada yang lewat sama sekali. Nggak ada yang lewat sama sekali. Yeah. Makanya gue tegaskan. Sedangkan di sana dalam momentum libur Idul Fitri. Iya, harusnya rame ya. Iya, harusnya rame atau ada yang lalu lalang pulang kampung gitu bang. Karena kan setahu saya ya, jalur tersebut jalur alternatifnya pulang kampung antara Jawa ke Jabotabek. Iya. Ya kan. Tapi di sana pada saat itu bener-bener hening, nggak ada sama sekali motor atau mobil, bahkan bis yang lewat nggak ada bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Akhirnya gua ngikutin lah mobil yang lewat itu. Gua ngikutin sampai 10 menit. Bodohnya dan salahnya kami nih, itu mobil gua susul bang. Oh, lu susul. Iya, gua susul. Akhirnya gua berjalan ya sendirian aja gitu di jalan itu, di jalan Alas Roban itu. Yang tanpa gue sadari, ini gue nggak merhatiin mobil belakang. Gue jalan, tetap lihat depan, lama-lama mobil nggak ada. Oh, Mobil nggak ada bang, gue bingungnya. Gue bilang dalam hati bang, karena gue nggak berani mengucapkan langsung. Kok ini mobil lama-lama makin jauh? iya, harusnya kan ini mah ada di belakang kan? Iya, maksud gue gitu. Ya udahlah, gue fokus tetap jalan bang, karena posisi kan emang gelap dan nggak tembus gitu. Gue pelan-pelan bang, pelan-pelan jalan sekitar 15-20 menit terus, kan jalannya agak gini dia bang. Iya, muter-muter. Iya, gitu. posisi udah kisaran jam 1 lah ya, jam 1 jam 2-an ya, dini hari. Gue udah lewat terus fokus jalan. Yang bikin gue gagal fokus ngelihat jalan adalah banyak kanan kiri jalan itu anak kecil bang. Anak kecil? Anak kecil ya umuran 3-4 tahun. Di pinggir jalan itu bang? Pinggir jalan. Dan banyak bang. Banyak banget. Dan posisinya gue merhatiin sekitar dari area jalan yang gue lewatin itu nggak ada rumah. Ini anak siapa jam segini main malam gitu. Oke lah, gue nggak terlalu fokus ke sana gitu. Gue tetap jalan, terus jalan. Kok ketemu lagi Anak kecil itu lagi? Anak kecil itu lagi di tempat yang sama mungkin kalau gue sadar pada saat itu.
gue tetap jalan. Akhirnya tuh pas kedua kali gue nemuin hal itu gue berhenti bang. Berhenti, gue coba nenangin pikiran gue dulu. Artinya biar sugesti gue normal lagi gitu. Maksudnya pikiran gue normal lagi gitu. Gue lanjut jalan. Pas udah jalan kisaran 5 menit atau 10 menit, itu tiba-tiba nemuin lagi tuh bang. Anak kecil itu lagi. Si anak kecil itu, gua aneh dong. Kok ini bisa kesini lagi, atau anak kecilnya sama, atau emang gua lagi diputer-puter ke situ lagi bang. Cuman ini pikiran sekarang. Kalau pikiran saat itu, gue nggak berpikir seperti itu gitu. Karena ya gue fokus pada jalur yang gue lewatin. Akhirnya kisaran 4-5 kali gue ketemu anak kecil itu di tempat yang sama dan posisi anak kecil yang sama. Gue berhenti dah bang. Gue bilang kita harus berhenti. Kita nggak bisa lanjut. Berhenti dulu. Kita ngerokok sebatang. Udah habis rokok, tenang pikiran. Baru kita ngasih wejangan ke teman kita, ke teman gua tuh. Dan teman gua pun ngingetin juga bahwa selama perjalanan kita harus perbanyak sholawat kayaknya. Perbanyak doa deh, biar kita dikasih selamat gitu. Akhirnya gua lanjut jalan. Tetap jalan, gua kira udah sampai situ doang tuh. Gua kira abis ini nggak ada lagi. Iya, setelah lalu diputer-puterin tadi. Iya, ternyata tiba-tiba masih ada bang, nggak sampai situ. Gua lanjut jalan, ada sosok di sebelah kiri jalan. Mungkin ini sosoknya nggak bisa diceritakan di sini. Iya. Karena sebelum gua masuk dan cerita di konten Bang Badru, gua udah pernah cerita ke beberapa orang dan orang bisa gitu. Ternyata si sosok ini nggak mau diceritakan atau dipublish ke media gitu. Oke, bang. nggak apa-apa bang. Jadi nggak usah diceritakan ya bang. Mohon maaf. Akhirnya gue lanjut jalan terus 3 kali sampai 4 kali bang ketemu si sosok itu. Muter lagi. Iya, sosoknya nggak serem. Bukan kategori makhluk-makhluk gaib yang ada di Indonesia. Ini kayak manusia biasa, rapi, cuman pakai konde. Pakai konde. Oke. Gue lanjut jalan, gue fokus. Gue kira dengan 3 kali 4 kali gue ketemu itu, gue kira kan kejadian itu nggak bakal terulang. Kok ini terulang lagi? 4 kali bang ketemu sosok itu. Akhirnya gue memutuskan untuk berhenti bang, melakukan ritual yang sama sebatang. Lalu gue nenangin pikiran untuk lanjut jalan sambil berdoa bang. Gue lanjut jalan, pikiran gue udah pasti udahlah gitu. Karena gue udah doa juga terus, nggak pernah putus tuh bang. Doa bener-bener nggak pernah putus. Terus baca sholawat saking takutnya mungkin bang ya. Karena posisi itu gue pertama kali masuk daerah situ bang. Alas Roban itu ya? Iya, nama Alas Roban pun gue nggak tahu sebelumnya. Oh, jadi lu lewatin lu nggak tahu kalau itu Alas Roban? Iya, taunya cuman jalur kanan kiri hutan gitu aja gitu. Ternyata mitosnya seseram itu gitu loh. Iya. Nah gue lanjut jalan, gue pikir itu udah nyampe situ aja gitu. Gak lama lagi gue bakal keluar gitu dari jalur kayak gini, atau setidaknya menemukan pemukiman. Ternyata enggak, pikiran gue salah. Gue jalan lanjut kisaran 10 menit. Tiba-tiba di jalan itu yang gue lewatin bang, ada kayak kaki kanan kiri yang ngebentuk kayak terowongan bang. Itu gede banget. Kayak selangkangan gini kayak bang? Iya bang. Itu gede banget. Gue sempet agak pelan di sana bang, karena gue rasa kok ini gede banget. Gue khawatir ketika gue masuk atau ngelewatin si kaki kanan kiri itu, gue khawatir gue masuk dimensi lain bang. Karena bener-bener pikiran itu ke sana, bener-bener kencang dominan tuh kepikiran ke sana. Takutnya gue masuk di dimensi lain gitu. Di situ tuh gue pelan-pelan bang, gue pelan-pelan baru masuk tuh bang, ngelewatin selangkangan itu bang. Bener-bener hawa tuh kayak kita di depan kipas angin bang. Angin bener-bener kencang, berasa kita ngelawan badai gitu.
Usai masuk itu, gue terus sholawat sampai teriak-teriak bang. Gue kayak bener-bener saking marahnya gitu sama diri sendiri gitu. Kesalahan apa yang gue lakukan gitu, atau omongan apa yang gue omongkan gitu, sehingga penghuni sini tuh bener-bener seperti marah banget kayak gue gitu. Iya. Akhirnya gue tetap jalan tuh bang. Gue kira itu cuma 1 kali, ternyata sama kayak sebelum-sebelumnya bang. Oh. 4 kali kejadian. Apa tuh bang? Ngelewatin yang sama bang. Oh, soalnya muter-muter di situ jalan itu lagi. Itu lagi. Kata gue kapan ini bisa keluarnya? Akhirnya gue nggak sadar. Pas pertama kali menemukan pemukiman, 1 rumah yang gue temuin, gue bersyukurnya luar biasa bang. Kenapa tuh bang? Ya karena sebelumnya selama itu gue nggak pernah menemukan rumah sama sekali gitu bang. Selama perjalanan itu gitu. Dari jam 10? Dari jam 10 pagi. Iya. Dari jam 10 malam. Nggak ketemu rumah sama Nggak ketemu sama sekali. Jangankan rumah, orang yang lewat pun nggak ada. Gue nggak sadar kalau gue bisa selama itu. Senang luar biasa bang, bener-bener senang ketemu rumah. Artinya gue bisa menemukan dan selamat dari keheningan, kesepian di jalur itu. Di jalur itu bang. Alas Roban. Pas nemu rumah 1, gue lewatin, ternyata di situ ada beberapa warga atau masyarakat rumahnya bang. Seneng banget gue. Pas ngelewatin rumah pemukiman itu, gue nemuin minimarket. Gue berhentilah tanpa berpikir panjang bang. Iya. Karena posisi ini handphone udah lowbat. Powerbank juga dua-duanya udah lowbat. Karena pas di masjid tempat gue singgah, itu tetap nyolok bang. Cuman pas dicabut, pas gue bergegas mau melanjutkan perjalanan, pas dicek handphone nggak ngisi sama sekali. Oh, nggak ngecas. Nggak ngecas. 1% pun tidak bang. Anehnya di situ. Makanya gue ketemu minimarket sangat senang sekali, karena biasanya para pejalan jauh itu kalau nggak ngeres area di masjid atau di minimarket. Iya kan. Artinya gue berhentilah tanpa berpikir yang macem-macem di sana. Di minimarket ini ya. Karena udah ketemu pemukiman kan bang. Gue rasa udah normal, nggak yang kayak sebelumnya. Ternyata salah dugaan gue. Pikiran gue salah di sana. Ketika gue masuk minimarket tersebut, gue cuman ngambil air putih 2 sama beli rokok bang. Pas bayar di kasir, ini lagi dan lagi gue menemukan kejanggalan pada kasir itu. Ini mohon maaf juga kalau ini menyinggung minimarket manapun ya. Cuman ada salah satu minimarket yang gue temuin di daerah sana. Gue beli rokok, gue bayar. Si kasir itu cuman melakukan standar operasional prosedurnya aja sebagai kasir. Maksudnya secara normatif dan casual tuh nggak ada bang. Kayak mungkin Bang Badru sebagai kasirnya ngelihat gua yang belum pernah ketemu sama Bang Badru sebelumnya dan sebaliknya, pasti Bang Badru nanya dari mana mas. Setidaknya. Kalau ini enggak bang, gua bayar, dia ngasih struknya, struk pembayaran. Udah cukup dari itu. Dan yang paling aneh, gue ngeliat dan merhatiin mukanya, itu tidak ada ekspresi apapun bang. Datar sama sekali. Dan si kasir itu jaga sendirian. Iya. Minimarket mana yang 24 jam tengah malam jaganya sendirian. Oke, mungkin temennya lagi tidur istirahat. Kita duduklah di depan minimarket itu bang. Pas gue udah nerima struk pembayaran bang, gue mau bergegas keluar, tapi sebelumnya gue izin dulu ke si kasir. Saya mau numpang duduk ya mas, sambil istirahat karena saya dari jauh, saya bilang. Itu nggak ada jawaban sama sekali bang. Diam aja bang Bogel. Diam aja. Maksudnya se-SOP-nya manusia bang gitu. Masa iya amat ada yang bertanya gitu. Nggak dijawab, nggak direspon gitu. Ya udahlah, Bogel juga nggak terlalu mikirin juga gitu. Akhirnya keluar, duduk, mungkin dia udah jawab dalam hati. Akhirnya duduklah di luar.
ada 2 seat bangku, 1 meja 2 bangku, 1 meja 2 bangku. Duduk bogil di sebelah kiri. Duduk, baru bakar rokok nih bang, sebatang. 2 atau 3 isepan, nggak lama datanglah 2 orang laki-laki umuran 25 atau 26, umuran segitu. Dia datang bawa motor 2 tak. Datanglah dia menghampiri gue tuh bang, orang dua orang itu nanya ke gue, Dari mana mas? dari Tangerang bang. Abang dari mana? Saya dari Cilacap mas. Oh berdua aja. Iya berdua dari Tangerang. Berani juga ya mas? Iya kenapa enggak, saya bilang dalam hati kan. Terus dia nanya lagi tuh bang, tadi masuk lewat dari mana? Dia bilang, tadi kalau nggak salah saya ngelihat pelang itu lewat Kabupaten Batang tuh bang, ke arah sini, cuman jalurnya agak lumayan gelap. Gue bilang gitu. Dia jawab, berarti sampean lewat Alas Roban dong, dia bilang. Di situ nggak terlalu kaget bang, karena gue nggak tahu Alas Roban ini apa gitu. Iya. Karena pada waktu itu bener-bener nggak tahu ada jalur Alas Roban yang mitosnya terkenal bener-bener angker gitu. Akhirnya gue tetap ngobrol biasa aja gitu. Cuman nggak lama dari obrolan yang basa-basi, dia tiba-tiba menyatakan bahwa, ampun mas, kali ini, dia bilang, baru kali ini saya. Kenapa mas? Saya udah keempat kali ini lewat Alas Roban, dia bilang. Tapi baru kali ini saya nyasar dan lama keluar dari Alas Roban bang. Di situ gue kaget. Emang abang masuk dari jam berapa dari Kabupaten Batang? Dia bilang, saya masuk dari jam 8 malam mas. Jam 8 malam. Gue lebih kaget dong. Jam 8 baru keluar. Sekarang gue lihat jam, itu udah jam setengah 5 subuh bang. Wih, berapa jam itu? Hampir 8 jam bang. Yang pada normalnya ngelewatin jalur tersebut itu cuma 3 jam paling santai. Iya, 3 jam. Mungkin Bang Badru pernah lewat situ. Iya. Nah di situ kita lebih kaget karena ngedengar dia masuk dari jam 8 baru keluar jam setengah 5 pagi. Berarti tadi pun saya merasakan hal yang sama. Cuman si mas yang berdua ini lebih lama gitu. Kalau gua kan dari jam 10 bang sampai jam setengah 5 subuh. Artinya ngobrol-ngobrol, gue nggak terlalu serius ngobrol masalah nyasarnya itu. Buat apa? Biar pikiran gue tuh tetap aman dan tenang gitu. Akhirnya gue pamit nih bang sama si mas-mas itu. Gue langsung berangkat ke arah Magelang, ke rumah temen gue. Sampai sana kita kan biasa gitu, kayak namanya momentumnya Idul Fitri gitu. Kita saling kangen-kangenan, saling lebaran, maaf-maafan. Di situ gue merasa sedihnya, kok gue dimana harusnya gue seperti ini gitu, gue malah ikut temen gue gitu. Itu sih di situ bang, kayak terharunya kayak gue ngelihat keluarga yang utuh bang, karena gue kan keluarga kurang udah nggak utuh gitu. Jadi gue terharu di sana. Biasa kita ngobrol-ngobrol kayak makanan ringan, ngopi-ngopi cemilan. Gue ngobrol sama mbahnya temen gue, dikasih tahu bahwa nanti pulangnya jangan lewat Alas Roban, dia bilang. Ya gue penasaran di sana karena ngedengar kata Alas Roban waktu di minimarket. Gue nanya, emang Alas Roban itu apa mbah? Dia bilang, Alas Roban itu ya jalur alternatif pulang kampung. Dalam pikiran gue ketika ngedengar jawaban itu bang, momentum lebaran, jalur alternatif pulang kampung, tapi nggak ada motor atau mobil sama sekali yang lewat. Sepi ya? Sepi banget pada waktu itu. Iya. Gue nanya lah ke si mbah, di sana ada rumah-rumah nggak mbah? Gue bilang, mana ada, kalau dalam Alas-Roban tuh nggak ada rumah-rumah sama sekali. Tapi saya sama Arif ini, temen gue namanya Arif bang, saya sama Arif istirahat di masjid bah. Dia kaget bang. Sampean serius mas? Enggak bah, saya di masjid itu sambil sholat sambil ngecas. Terus dia bilang, ya udah nanti pulang jangan lewat situ lagi,
untung kamu ini dikasih selamat gitu. Itu bang. Kenapa gua mau cerita masuk konten Bang Badru ini? Gua karena ngelihat video terakhir Bang Badru itu yang Mas Wahid. Oh, Mas Wahid ya. Iya, gue lebih penasaran tuh mengulik apa sih Alas Roban ini gitu. Dan lu ngalamin kejadian juga di situ. Ternyata yang Bang Badru ceritakan, gue pernah ngalamin di jalur yang sama. Akhirnya gue kulik, gue memvalidasi kejadian gue. Ternyata yang lebih menarik ini bang, gue pernah dengar salah satu kiai yang kiai kondang lah di daerah Kabupaten Tangerang sana, dia pernah menjelaskan bahwa jalur Alas Roban itu pernah dilewati oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Gue pernah dengar ceritanya dari beliau, di mana Syekh Nawawi Al-Bantani ini pulang pesantren dari Syekh Holil Bangkalan, bang. Madura ya? Madura. Jadi dia pulang ke Tangerang. Nah, ngelewatin jalur tersebut. Jadi bisa dibilang Alas Roban itu salah satu ada titiknya yang menjadi petilasan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi karena dia bentuk jalurnya kayak ular, jadi dikatakan kayak mungkin si kiai kondang ini bilangnya itu jalur ular. Jadi Syekh Nawawi itu pulang dari pesantren, lewat situ tidur di gubuk bang untuk istirahat, dan itu udah disediakan dan udah dikasih skrip kali ya, udah disediakan lah gitu tempat istirahatnya beliau itu. Ternyata sebenarnya itu bukan gubuk biasa. Apa tuh? Tapi itu adalah mulut ular bang. Oh, gubuk itu bang? Berbentuk gubuk tapi dia tidur di lidahnya ular. Tapi nggak kenapa-napa karena namanya wali kan bang. Tak terlepas dari itu juga tuh bang, ada gue pernah dengar ceritanya bahwa orang yang menemukan masjid di jalur Alas Roban itu biasanya hanya musafir bang, katanya ya. Dan orang-orang tertentu yang niatnya emang baik gitu. Gue juga nggak mengklaim diri gue baik juga bang. Maksudnya mungkin dalam keadaan itu gue menjadi orang yang beruntung aja. Seorang musafir. Seorang musafir yang perjalanan jauh. Dan niat lu emang mau cari masjid ya? Iya, betul. Biasanya kalau orang normal lewat situ, itu bukan berbentuk masjid bang, tapi cuman tebing aja. Yang masjid yang lu lewatin itu? Iya, makanya bentuk masjidnya itu agak naik ke atas tuh bang. Itu sih. Nah, pas udah beberapa hari di rumah temen gue itu di Magelang, barulah gue udah merencanakan untuk pulang besok malam bang. Besok malam gue pulang, cuman lagi nih si mbahnya temen gue, dia ngasih wejangan lagi, ngasih tahu. Apa tuh bang? Jangan lewat Alas Roban lagi, dia bilang. Kamu ini udah dikasih selamat, jangan sampai masuk situ lagi, dia bilang gitu. Ya saya mengiyakan, akhirnya saya lewat Semarang bang. Muter ya akhirnya ya? Muter, walaupun jauh setidaknya saya selamat lah bang di situ. Cuman ada hal lucunya nih bang. Pas di Semarang itu yang seharusnya saya belok kiri ke arah Pakalongan, saya malah bablas tuh bang. Berarti masuk tol? Nggak masuk tol. Apa itu? Bablas tanpa sadar, nggak tahu kenapa. Saya ngelewatin Kabupaten Semarang, Kota Semarang, bablas terus. Tiba-tiba pas makan pecel lele, saya nanya, ini di mana mas? Itu dalam keadaan setengah sadar kayak mas. Ini bang, ini di mana mas? Ini di Pati mas. Oh Pati, kelewatan dong. Iya, 2 jam kalau nggak salah. Akhirnya saya balik lagi 2 jam, baru ketemu jalur Pekalongan. Nggak sampai di situ bang. Saya arah pulang itu bukan langsung pulang ke Tangerang, tapi ada temen dari Tangerang yang udah menjadwalkan bahwa besok kita ketemu di Bandung. Oh, akhirnya lu ke Bandung dulu nih. Iya, naik Gunung Putri yang di Lembang. Nah, ternyata nggak sampai situ. Masih ada kejadian yang aneh-anehnya.
Nah, nih Bang Bogel. Nah, pas lu ketemu masjid itu bener-bener bangunan kayak masjid banget Bang, nyata gitu tengah-tengah hutan gitu. Masjid nyata Bang, Nyata ya. bersih, bener-bener adem Bang. Dan itu nggak curiga kalau kok di tengah-tengah hutan ada masjid gitu. Pada saat itu enggak, Ya. cuman curiga waktu ada si kakek-kakek itu. Iya, yang dia diem aja gitu ya. Dan dia ngambil sendal lu itu. Iya, mungkin ada beberapa orang yang dengar cerita gua, orang-orang tertentu itu bilang bahwa itu adalah isyarat Bang. Isyarat. Karena lu udah melaksanakan apa yang lu mau, seperti sholatnya udah, ngecasnya juga udah. Akhirnya isyarat ngambil sendal itu lu suruh pergi buru-buru dari sana gitu. Oke. Jadi bisa dibilang Allahualam ya, entah masjid beneran, Iya. entah masjid ya. Semoga sih masjid beneran lah. Ya gitu ya. Dan nah setelah lu jalan lagi nih Bang, itu bener-bener tuh nggak ada orang yang lewat sama sekali Bang. Iya, yang gua aneh tuh di sana Bang. Itu satu motor atau mobil pun nggak ada sama sekali gitu. Iya, seolah-olah lu kayak masuk ke dimensi lain gitu ya. Iya, artinya ini momentum Lebaran. Iya, gitu. minimal adalah beberapa motor yang Iya, lewat-lewat gitu. Mungkin dini hari kali ya Bang ya. Iya, dan lu diajak nyasar, muter-muter hutan itu ya. 3 kali ketemu sosok dan 4 kali seperti di ketemu yang sama aja gitu Bang. Iya, padahal kan Alas Roban jalur cuma satu, maksudnya panjang gitu kan. Dan lu balik lagi, ini lagi. Iya. Dan nah ini sosok yang anak kecil itu Bang Bogel. Itu dia lagi ngapain aja sih Bang di jalanan itu? Lagi kayak main gitu sih Bang. Dia main yang di kanan nih, main apa nggak tahu. Yang di kiri nih juga lagi main gitu Bang. Kayak layaknya pada umumnya aja Bang. Anak kecil gitu. Anak kecil ada yang lari-larian. Kadang yang bikin aneh tuh, bukan aneh, yang bikin gagal fokus tuh kaget gitu, yang bikin kaget Bang ya. Anak kecil, ada salah satu anak kecil yang nyebrang Bang. Itu yang bikin kagok Bang. Iya. Makanya mungkin banyak kecelakaan di sana. Iya, dari Wallahu alam ya Bang. gangguan itu ya. Dan bisa emang- aja ngantuk kali Bang. Iya. Karena banyak juga yang bilang ya kalau emang Alas Roban itu terkenal dengan jalur tengkorak ya. Iya. Mungkin karena emang banyak yang kecelakaan di sana dan jalur sepi banget. Iya, ya. betul. Kayak hatinya dia. Wah, kapan nikah? Iya, kapan nikah? Nah, terus yang selangkangan ini nih Bang. Itu bentuknya itu dia kayak emang kulit doang atau pakai enggak. celana? Bulu Bang. Bulu. Oke. Bulu. Dan lu masuk ke dalam itu. Iya. Itu sebesar jalan. Jalan. Ini gini. Iya. Oh, oke. Dan itu bulu ya. Bulu Bang. Lebat banget warna hitam. Lu sempat curiga Bang, ini apaan gitu? Pada waktu itu tuh. Pada waktu itu gue curiganya, gue khawatir ngelewatin si itu Iya. masuk ke dimensi lain aja gitu Iya. Bang. Yang gue takutin di sana gitu. Karena udah sebelumnya kejadian banyak yang Iya. bikin lu Dan lu ini Bang ya, lu keluar hutan itu 4:30. 4:30 pagi. Dan yang orang Cilacap itu dari jam 8 sampai jam 4:30. Iya. Emang masih di luar nalar ya Bang ya. Dan itu lu dari hutan itu ngapain aja sih Bang? Bawa motor? Bawa motor, ngeres 3 kali cuman untuk bakar rokok. Nggak lama ya padahal? Nggak lama. Dan lu seolah lu jalan. Iya, jalan terus. Di masjid pun yang gue singgahin itu cuman 10 menit kali Bang. Iya, nggak lama ya. Iya, karena gue udah sholat, udah. Ini sebuah misteri ya Bang ya. Bisa dikatakan sih. Iya, karena emang ya mungkin kalau diistirahat 3 jam 4 jam masih wajar lah ya. Wajar Bang. Kalau ini kan jalan terus. Kan kalau Alas Roban itu ya setahu gue juga Bang Bogel ya, dari kita pertama masuk yang masih ada warung-warung, keluar hutan itu ya paling 2 sampai 3 jam lah ya, 3 jam. Iya, langsung keluar. Ini sampai berjam-jam ya. Itu yang dianehkan Bang. Nah, dan yang orang Cilacap nih Bang Bogel ya, kalau emang nonton nih, nah inget gak sama muka dia nih? Iya. Waktu tersesat ya berapa jam gitu ya di hutan itu ya. Di minimarket. Minimarket ya. Dan ini kita serem banget sih emang Alas Roban itu ya. Dan thank you banget nih Bang Bogel ya udah Siap. cerita ya. Aman Abang. Dan ini cerita Terima kasih banyak juga atas platformnya. Iya, thank waktu you juga kesempatannya. nih. Dan gua abis ini mau main nih ke angkringannya Bang Bogel ini yang dia nagrek lagi. Dirajak Bang. Rajak. Nah, jadi buat teman-teman yang tinggal di Rajak dan sekitarnya mampir aja nih ke kedainya Bang
Bogel ini itu tempatnya enak banget deh. Nanti deh langsung aja follow Instagramnya, langsung DM tuh, Bang Bogel gue mau ngopi dong, ajak mantan lu ke situ. Sorry, pacar maksudnya. Pacar. Bawa mantan gratis. Mantan, wah bener nih. Bawa mantan, bawa selingkuhan gratis. Oke, ini tantangan ini. Iya. Bisa dikasih tahu ke kasir, Bang saya bawa selingkuhan. Barbar. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Bogel ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita. Dan kali ini Bang Bogel membagikan cerita pengalamannya waktu tersesat dan mengalami kejadian mistis di jalur Alas Roban. Oh ya, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu dan mau berbagi kita, langsung aja follow Instagram gua @badru_capslock. Kita gibah misteri sini. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Bogel ya. Siap, Abang. Thank you ya. Kita pulang dulu ya Bang. Oke, dari base camp ke base camp ini kita langsung pulang lagi ke rumah. Dadah.